Para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video mengenal asal-usul nama Jakarta, dari Sunda Kelapa hingga Batavia. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Mengenal asal-usul nama Jakarta, dari Sunda Kelapa hingga Batavia. Ibu kota Jakarta, seolah menjadi magnet bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat luar Jakarta berbondong-bondong mendatangi ibu kota untuk mencari pekerjaan atau menempuh pendidikan. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan masyarakat Jakarta, siapa sangka jika nama Jakarta bukan nama yang pertama kali disematkan untuk wilayah ibu kota. Dilansir dari Historia.id, Jakarta sudah berulang kali berganti nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, hingga Batavia. Bagaimana sejarah nama Jakarta, Batavia? Untuk diketahui, pada abad ke-17, Indonesia berada di bawah kekuasaan Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC). Salah satu direktur utama VOC yakni Gubernur Jenderal Yan Pietezoon Koen, mendirikan sebuah benteng di dekat muara Sungai Ciliwung pada tahun 1617. Lalu, pada tahun 1618, Inggris datang ke Indonesia. Koen pun pergi ke Banda, Maluku untuk mencari bantuan. Sementara anak buahnya tetap bertahan di wilayah sekitar Sungai Ciliwung, saat ini Jakarta, untuk menahan serangan Inggris yang bersekutu dengan Pangeran Jayawikarta, seorang adipati kota Jayakarta. Menurut Bernard H.M. Flique dalam Nusantara, Sejarah Indonesia, benteng yang didirikan oleh Yan Pietezoon Koen itu selamat dari serangan Inggris. Namun, benteng tersebut selamat bukan karena hasil kepahlawanan orang-orang Inggris maupun anak buah Pangeran Jayawikarta. Benteng tersebut diselamatkan karena Inggris dan Pangeran Jayawikarta masing-masing ingin menguasainya. Sementara itu, Kesultanan Banten tidak ingin membiarkan Inggris maupun Pangeran Jayawikarta menguasai benteng peninggalan VOC itu. Pada tahun 1619, pasukan Belanda memutuskan untuk menyerah kepada Pangeran Jayawikarta. Namun, pasukan Kesultanan Banten mencegahnya. Wilayah Jayakarta, sekarang Jakarta, yang semula berada di bawah kekuasaan Pangeran Jayawikarta, kemudian direbut oleh Kesultanan Banten. Pangeran Jayawikarta pun diusir. Sedangkan Inggris memutuskan untuk mundur untuk melindungi permukiman dan barang-barang mereka di pelabuhan Banten. Ini memberikan keberanian baru kepada garnisun Belanda. Dan antara jam-jam doa dan malam-malam pesta pora dengan anggur dan wanita, mereka bersumpah dengan hikmat akan mempertahankan benteng itu selama Tuhan mengizinkan, tulis Flique. Pasukan Kesultanan Banten kemudian menemukan benteng yang didirikan oleh Yan Pietezoon Koen. Kala itu, benteng tersebut masih belum memiliki nama. Dalam pertemuan antara garnisun Belanda dan perwira Kesultanan Banten, pada tanggal 12 Maret tahun 1619, semua anggota pun memutuskan memberi nama benteng itu Batavia, seperti Belanda biasa disebut pada zaman kuno. Demikianlah, asal-usul kota Batavia jauh dari kejayaan, tulis Flique. Pada tanggal 28 Mei tahun 1619, armada Yan Pietezoon Koen kembali dari Belanda. 2 hari kemudian, 1000 pasukan di bawah kepemimpinan Yan Pietezoon Koen menyerang pasukan Kesultanan Banten. Akhirnya, VOC berhasil menaklukkan kota Jayakarta. Kemenangan itu ternyata tidak menghapuskan kemarahan Koen, yang timbul saat melihat nama Batavia terpampang di dinding benteng, tulis Yunus Nur Arif dalam tulisan, Mur Jangkung Pendiri Batavia, termuat dalam antologi Ketoprak Betawi. Jakarta. Koen langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuat benteng baru yang lebih besar dari benteng Batavia. Koen kemudian menamai benteng baru itu Nieuw Hoorn. Masa itu rasa provinsialisme sedang menjangkiti orang-orang Belanda. Daerah yang mereka rebut atau mereka bangun, dinamai menurut daerah tempat asal mereka, tulis Yunus. Koen pun tetap tidak mau menyebut benteng itu dengan nama Batavia. Dia memilih menyebut benteng itu dengan nama Jacatra, dari Sacatara, nama yang disebut dalam dokumen Portugis. Dalam surat-surat dan laporannya, Koen juga menulis In Het Kasteel Jacatra. Untuk waktu lama Koen menolak memberi nama Batavia pada benteng yang didirikannya. Tapi pada tanggal 4 Maret tahun 1621, para direktur company menguatkan resolusi yang diambil oleh garnisun Batavia, tulis Flique.
Tahun 1621. Dewan Pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien, menjewer telinga, Cowen. Dia harus mempergunakan nama Batavia. Mau tak mau. J.P. Cowen menurut, tulis Yunus. Sementara itu, jauh sebelum benteng Batavia didirikan, Jakarta sudah memiliki nama Sunda Kelapa dan Jayakarta. Menurut Adolf Heken, dalam tulisan Mitos atau Sejarah, termuat dalam antologi Ketoprak Betawi, sebelum bernama Batavia. Wilayah Jakarta disebut Sunda Kalapa, sampai tahun 1527. Lalu Jayakarta tahun 1527 sampai tahun 1619. Dokumen tertua yang menyebut nama Sunda Kalapa adalah Suma Oriental, karya Tome Pires, yang memuat laporan kunjungannya dari tahun-tahun 1512 sampai tahun 1515. Sedangkan nama Jayakarta tertulis Sacatara. Untuk pertama kalinya disebut dalam dokumen tertulis, yang berasal dari sekitar tahun 1553, yaitu Dekadas de Asia karya Joao de Barros. Sementara itu, menurut Hussein Jajadiningrat, dalam disertasinya, Kritische Beschouwing van de Sajarah Banten, nama Jayakarta memiliki arti Volbracht-TZG, kemenangan yang selesai. Nama tersebut diberikan oleh Fathahillah Falatehan, yang kala itu mengganti nama Sunda Kelapa, setelah direbut oleh Kerajaan Pajajaran pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Pendapat berbeda diungkapkan oleh sejarawan Slamet Muljana, yang menyebut nama Jayakarta berasal dari nama adipati ketiganya, yakni Pangeran Jayawikarta. Nama Jakarta kemudian digunakan sejak masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Kala itu, Jepang memutuskan mengganti segala hal yang berbau Belanda. Sementara itu, tanggal 22 Juni diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Jakarta. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan, jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.